Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kualitas alat penilaian atau validitas dan reliabilitas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Wahyuni dan teman saya Linda Julina Hidayat dan Risma Asnawati Putri. Validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Validitas suatu instrumen evaluasi mempunyai beberapa makna penting, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen evaluasi untuk grup individual dan bukan instrumen itu sendiri. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, prinsip suatu tes valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan saja. Selanjutnya ada reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Berikut ini beberapa pengertian dan definisi reliabilitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Brennan, tahun 2001, halaman 295, reliabilitas merupakan karakteristik skor, bukan tentang tes ataupun bentuk tes. Koefisien reliabilitas mengidentifikasikan adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu yang merefleksikan adanya proses reproduksi skor. Skor disebut stabil bila skor yang dapat pada suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama. Makna lain reliabilitas dalam terminologi stabilitas adalah subjek yang dikenai pengukuran akan menempati ranking yang relatif sama pada testing yang terpisah dengan alat tes yang ekuivalen. Di sini ada jenis-jenis validitas. Secara garis besar ada dua macam jenis validitas, yaitu validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika, atau validitas logis sering juga disebut sebagai analisis kualitatif, yaitu berupa penalaran atau penelaahan. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Misalnya siswa membuat sebuah karangan, jika penulisan sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik, maka dapat dipahami bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Yang kedua ada validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Analisis soal secara kuantitatif menekankan pada analisis karakteristik internal tes melalui data yang diperoleh secara empiris.
Selanjutnya ada 4 jenis validitas yang sering digunakan. Pertama, validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan terdalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. Misalnya itu di tes bidang studi IPS harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Yang kedua ada validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Contohnya itu, siswa dapat membandingkan antara efek biologis dan efek psikologis. Maka butir soal pada tes merupakan perintah agar siswa membedakan antara kedua efek tersebut. Yang ketiga ada validitas bandingan. Validitas ini lebih umum dikenal validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau, sehingga dalam pengalaman tersebut sekarang sudah ada atau ada sekarang. Nah, dalam membandingkan hasil sebuah tes, maka diperlukan suatu kriterium atau alat banding. Maka hasil tes merupakan sesuatu yang dibandingkan. Contohnya itu, seorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk ini perlu diperhatikan sebuah kriterium masa lalu yang sekarang datanya dimiliki, misalnya nilai ulangan harian atau nilai sumatif yang lalu. Yang terakhir ada validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya itu, tes masuk ke perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Calon yang tersaring berdasarkan hasil tes diharapkan mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan mengikuti kuliah. Jika nilai tesnya tinggi, tentu menjamin keberhasilan kelak. Sebaliknya, seorang calon dikatakan tidak lulus tes karena memiliki nilai tes yang rendah, jadi diperkirakan tidak mampu mengikuti perkuliahan yang akan datang. Selanjutnya di sini ada dua jenis reliabilitas menurut Walliser tahun 1987. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas, yang kedua ada reliabilitas ekivalen. Jadi reliabilitas stabilitas ini menyangkut menggunakan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkolerasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Misalnya, sebuah ulangan harian diberikan kepada siswa setelah 1 bulan, kembali diberikan tugas menggunakan soal ulangan tersebut. Apabila skornya sama atau meningkat, maka reliabilitas si anak ini tinggi. Yang kedua, reliabilitas ekivalen. Tes ekivalen ini merupakan dua buah tes yang mempunyai kesamaan, tujuan, tingkat kesungkaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda.
Dalam menggunakan metode tes ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan atau dites pada kelompok siswa yang sama. Misalkan nih, kan kita pernah tuh menemukan guru atau dosen yang mempunyai dua soal A sama B. Itu berbeda, tetapi dosen atau guru tersebut mempunyai tujuan nih bahwa si anak ini bisa atau tidak mengerjakannya walau butir-butir soalnya berbeda. Dan selanjutnya di sini ada 2 jenis kriterium yang digunakan untuk menguji kejituan alat ukur, yaitu yang pertama ada kriterium luar dan kriterium dalam alat. Dan di sini kriterium luar yaitu suatu kriterium yang diambil dari luar eksternal atau itu sendiri. Misalkan suatu tes tentang ketelitian kerja diuji validitasnya dengan prestasi kerja yang sesungguhnya sebagaimana ditunjukkan oleh catatan-catatan hasil kerja penelitian pimpinan, bahwa bila kriteria dalam instrumen tersebut terdapat kesamaan dengan kriteria di lapangan atau fakta-fakta empiris, maka alat ukur itu memiliki validitas eksternal yang tinggi. Dan kriterium dalam alat yaitu suatu kriterium yang diambil dari dalam atau internal. Alat itu sendiri biasanya diambil hasil keseluruhan pengukuran atau total skor sebagai kriteriumnya. Misalkan kita ingin mengukur intelijensi yang terdiri atas faktor daya analisa, daya klarifikasi, daya ingatan dan pemahaman, dan sebagainya. Maka untuk menguji apakah sekelompok item itu benar-benar mengukur analisa, misalnya jawaban-jawaban terdapat item daya analisa dicocokkan dengan hasil tes keseluruhan atau total skor atau nilai, harus terdapat korelasi yang positif. Dan di sini ada uji validitas. Yang pertama ada validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal merupakan teknik validitas yang mengkorelasikan antara skor hasil pengukuran baru dengan skor hasil pengukuran lain yang memiliki tujuan yang sama. Jadi validitas eksternal ini biasa digunakan atau disebut validitas empiris. Validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik, yakni analisa korelasi. Hal tersebut disebabkan validitas jenis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara poin atau skor dengan suatu kriteria tertentu. Kriteria tersebutlah digunakan sebagai tolak ukur pada hal-hal di luar tes yang bersangkutan. Jadi validitas eksternal juga mempunyai 3 macam. Yang pertama validitas prediktif, yang kedua validitas kongrumen, dan yang ketiga validitas sejenis. Kalau validitas internal itu merupakan teknik validitas yang berusaha ingin mengetahui kesesuaian antara satu butir dengan keseluruhan butir. 2 teknik yang digunakan yaitu analisis bagian atau faktor dan analisis butir. Analisis butir dilakukan dengan mengkorelasikan item pertanyaan dengan jumlah seluruh item pertanyaan. Kalau analisis faktor itu dilakukan dengan cara mengelompokkan item pertanyaan menjadi beberapa variabel menggunakan analisis faktor. Misalnya, kita menguji instrumen berikut valid untuk mengukurkan kepuasan pelanggan atas pelangganan atau pelayanan yang ada di Bina Bangsa. Seperti apakah pelayanan Undiba sesuai dengan yang Anda harapkan, atau apakah Anda akan melanjutkan ke program pascasarjana di Undiba, atau apakah Anda bersedia untuk merekomendasikan saudara Anda atau adik-adik Anda untuk kuliah di Bina Bangsa. Terus di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama ada ketidakjelasan petunjuk tes, yang kedua kesulitan siswa dalam memahami pandanan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga tingkat kesulitan butir soal, selanjutnya pembuatan butir soal,
Selanjutnya ada ambiguity, yang keenam ada butir soal kurang baik, yang ketujuh ada butir soal terlalu pendek. Selanjutnya ada penyusunan butir soal dalam tes. Yang terakhir ada pola-pola jawaban. Selanjutnya akan dibahas oleh Linda. Selanjutnya yaitu ada karakteristik reliabilitas. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama tetapi pada waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga yaitu reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Selanjutnya di sini ada pengujian reliabilitas instrumen. Ada 3 pengujian. Yang pertama yaitu pengujian menggunakan metode tes ulang. Nah, uji reliabilitas dengan metode tes ulang ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Nah, metode ini dilakukan sebanyak 2 kali pengukuran pertama dan ulangnya. Dalam hal ini perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan yang kedua itu dikorelasikan sehingga hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes itu sendiri. Ada hal yang penting perlu diperhatikan dalam pengukuran reliabilitas tes ulang. Yang pertama yaitu jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian dan yang kedua yaitu stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Nah, metode ini juga perlu yang namanya estimasi reliabilitas. Dengan pendekatan tes ulang ini akan menghasilkan koefisien stabilitas. Nah, untuk menghasilkan koefisien stabilitas ini dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi linear antara distribusi skor subjek pada pemberian tes pertama dengan skor subjek pada pemberian tes kedua. Nah, yang kedua yaitu pengujian dengan metode bentuk paralel. Nah, tes paralel adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya itu berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris itu disebut dengan alternate forms method. Nah, pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali saja, tetapi instrumennya itu ada 2. Pada responden yang sama, waktu yang sama, namun instrumennya itu berbeda. Reliabilitas instrumen itu dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi itu positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga yaitu pengujian menggunakan metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen ini beberapa kali ke responden yang sama. Nah, reliabilitas instrumen ini dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Nah, jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan validitas dan reliabilitas. Ada 4 cara untuk mengembangkan validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu mencatat bebas hal-hal penting serinci mungkin, terutama terhadap setting, partisipan, ataupun hal-hal yang terkait. Yang kedua itu mendokumentasikan secara lengkap dan rapi data yang terkumpul, proses pengumpulan data maupun strategi analisisnya. Yang ketiga yaitu menyertakan partner saat observasi untuk menghindari subjektivitas. Dan yang keempat yaitu melakukan pengecekan dan pengecekan kembali data.
menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.